Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi dalam belajar matematika kali ini. Dan untuk kali ini, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat. Kemudian, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang statistik, dan ini sudah pada pertemuan yang ketiga, masih bersama saya Pak Surajiono. Sekali lagi Anda bisa melihat buku mahkota Matematika SMK kelas 12 mulai halaman 76. Marilah kita awali dengan berdoa agar kita mendapatkan manfaat dari belajar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Dan untuk pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang rata-rata modus median. Dan sekarang kita melanjutkan belajar kita yaitu tentang kuartil. Nah, apakah kuartil itu? Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari kecil sampai besar, ya, diurutkan dari kecil ke besar menjadi 4 bagian berukuran sama. Oke, kalau kita ilustrasikan demikian ini, kalau data itu sudah dijajarkan, diurutkan dari kecil ke besar, ya, dari minimum ke maksimum, semua data, kemudian dicari tengahnya, maka ini namanya median. Ya, median, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian, kalau ini kemudian dibagi lagi, sehingga menjadi seperempatnya, ini seperempatnya, kemudian di sini dibagi lagi, ini seperempat, maka ini seperempat bagian yang pertama, itu ya, bilangan yang membagi nilai yang membagi seperempat bagian yang pertama itu disebut kuartil yang pertama, kuartil 1. Ini kuartil 2, ini kuartil 3. Ini diberi simbol Q1 atau K1 dalam buku itu mahkota itu ditulis K1. Yang ini Q2 atau median sama, ya. Kemudian ketiga, Q1, kuartil 1 itu disebut kuartil bawah. Ya. Ini kuartil tengah dan ini kuartil atas. Nah, sekarang perhatikan ini, langsung pada contoh-contoh data. Yang pertama, kalau data itu disajikan dalam data tunggal, maka misalkan banyaknya data itu N, yaitu ada datanya itu N, kita urutkan dari yang kecil sampai besar, maka letak kuartilnya, ya, ini letaknya ya, bukan nilainya, itu letak Q1 adalah seperempatnya, kalikan N plus 1. Kedua berarti setengahnya atau 2/4-nya. Ketiga berarti 3/4-nya. Jadi 3/4 dari seluruh data, ya. Nah, baik, langsung saja pada contoh. Tentukan Q1 dan Q3 dari data berikut ini. Ya. Ini datanya sudah diurutkan dari 12 sampai yang terbesar 21. Baik, mari kita kerjakan. Yang pertama kita hitung dulu N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di N12. Baik, kita tinggal lihat, ingat rumusnya tadi. Nah, rumusnya Q1 seperempatnya. Jadi Q1, jadi letak Q1 seperempat kali ini N, N-nya 12 tambah 1. Berarti seperempat kali 13 adalah 3/4. Jadi data yang ke-3 seperempat. Urutan atau letaknya itu data di urutan ke-3 seperempat. Ini datanya, kita tulis lagi. Sekarang data ketiga mana? 1, 2, 3. Berarti ini data ketiga. Nah, terus ditambah seperempatnya. Berarti dari sini 13 ke 15 itu berapa seperempatnya? Maka 13 tambah seperempat dari selisih 15 ke 13 ini. Tahu? 13 tambah seperempat kali ini 2, 13,5. Baik, ini paham ya. Kemudian sekarang letak Q3. Q3 berarti 3/4-nya, ya.
tambah 12, datanya ada 12, maka ini adalah data yang ke 9/3/4. 9/3/4. Kita cari data ke 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 19. Jadi Q3-nya adalah 19 tambah 3/4-nya. 3/4-nya ini dari 20 kurangi 19. Jadi 19 tambah 3/4 kali 1 adalah 19,75. Baik, ini kalau data tunggal. Sekarang kalau data itu disajikan dalam distribusi koefisiensi atau data berkelompok, maka seperti dengan median kemarin, Q1 itu ini rumusnya ini 1/4 TB ditambah 1/4 kali jumlah frekuensi kurangi F0 per F kali P. Q2 atau sama dengan median, ya. Q2 sama dengan median, itu bedanya ini 1/4, ini 2/4. Kalau Q3 berarti ini 3/4, sama bidang-bidang yang lain. Cuma nanti TB-nya adalah sesuai dengan TB masing-masing, disesuaikan dengan letaknya. TB tepi bawah, ya, jadi nanti tepi bawah. Nah, kemudian sigma F jumlah frekuensi keseluruhan, ini sigma F. F0 frekuensi kumulatif sebelum, nah, sebelumnya, jadi di atasnya. Kemudian F-nya adalah frekuensi kelas, jadi ya yang di situ. Kemudian P-nya adalah panjang kelas. Langsung saja contoh yang pertama. Tentukan kuartil 1 dari data berikut ini. Ya. Lihat, ini buku mahkota kelas 12 halaman 82, soal nomor 8. Ini kita pertama rumusnya ini ya. Q1 tadi kita tulis lagi. Kemudian harus tahu TB-nya berapa, F-nya berapa, ya. Ini F-nya sudah jelas. N-nya atau sigma F adalah 40. Ya, N itu jumlah data 40, ya. Sigma F, ya. Maka kuartil 1 itu data yang ke 1/4 kali 40. Jadi 1/4-nya, karena pertama 1/4-nya. Jadi adalah data ke 10. Nah, sekarang kita cari data yang ke 10 itu di mana. Kita tambah satu kolom lagi. Tabel kita. Oke, di sini data 1 sampai 4. Berarti sampai sini baru ada 4 data. Sampai sini ada berapa data? 4 tambah 8 berarti 12 data. Sampai di sini 29, sampai di sini 35, sampai di sini 40. Yang kita cari data ke 10. Berarti letaknya ini adalah keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 di sini. Berarti 10 ada di sini. Berarti ini ketemu, ini adalah letak Q1. Jadi ini kelas Q1, kelas yang di dalamnya ada Q1, ada kuartil yang pertama. Maka langsung saja berarti TB-nya adalah ini, ya, ini TB. Berapa TB-nya? 41 dikurangi 0,5. Kemudian tadi sigma F-nya sudah ada 40. F0-nya, F0 apa tadi? Sebelum, tadi di atasnya. Berarti ini F0. F0, ya, F0 itu mesti di atasnya ya. F0-nya berapa? F0-nya adalah 4. Kemudian ini adalah F. F-nya ini di sampingnya itu adalah F. Maka F-nya adalah 8. Dan P-nya ini ambil ini boleh, ambil ini boleh. Ini adalah P itu 56 kurangi 51 adalah 5. Langsung saja masukkan di sini TB-nya 40,5, sigma F-nya 40, F0-nya 4, F-nya 8, P-nya 5. Ya, masukkan demikian. Ini berapa ini? 10
kurangi 4 menjadi 6 ya. Ini bisa disederhanakan boleh, kalau mau disederhanakan ini menjadi 3, ini menjadi 4. Berarti 3 kali 5, 15 bagi 4, 3,75. 40 tambah 3,75, 44,25. Contoh yang kedua, kita disuruh mencari kuartil atas atau kuartil ketiga. Nah, ini soal nomor 9, halaman 82. Rumusnya ingat dulu ya, yang dibutuhkan ini TB, sigma F, F0, F dan P. Kita cari dulu data yang keberapa yang dibutuhkan. 3/4 kali 40. Kuartil ketiga diambil adalah 30. Jadi data ke-30. Kemudian kita tambahin lagi di sini 5, di sini tambahkan 12, tambahkan 29, 38, 40. Nah, data ke-30 di mana? Baru 5 orang, 12 orang, 29 orang, 38. Oh, berarti 30 di sini. Nah, kita kotai ya, biar teringat. Kemudian inilah kelas Q3. Maka langsung lulusnya ini adalah TB ya. TB-nya berapa? 40,5. Kemudian atasnya ini adalah F0 ya. F0-nya 29, sampingnya ini adalah F ya. Kemudian selanjutnya masih satu lagi apa? P. Nah, P boleh sini, boleh sini, boleh sini. P-nya adalah 5. Langsung kita masukkan di sini bilangan-bilangan itu ya, 40,5, kemudian 40, kemudian ini 29, ini 9, ini 5. Baik. Ya. Oke, ini dan kan tadi menjadi 30 dikurangi 29. Jadi 1 ya. Berarti 5 dibagi 9 berapa? 0,56. Ketiga adalah 41,06. Baik, semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugas yang akan saya berikan lewat tugas di dalam GC. Terima kasih. Jaga kesehatan Anda, selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah ridho pada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.